Mengejutkan, sungguh kasihan serangan balasan Ukraina banyak dilakukan dengan berjalan kaki. Вони всіляко показують, що вони готові, там війна на десятиліття, але насправді їх ресурси досить обмежені і в часі, і в обсягах. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sebagian besar operasi serangan balasan Ukraina dilakukan tanpa menggunakan kendaraan. Menurut Kepala Intelijen Militer Ukraina Kirill Budanov dalam wawancara dengan Wall Street Journal, pengakuan itu diterbitkan pada hari Kamis. Sayangnya sebagian besar serangan kami sekarang dilakukan dengan berjalan kaki, ujar Budanov. Hal ini semakin memprihatinkan karena juga senjata-senjata kiriman dari negara NATO hancur digempur oleh pasukan beruang merah. Dia menekankan kegunaan baju besi berat minimal. Budanov menyamakannya dengan pertempuran di kota Artyomovsk yang juga dikenal sebagai Bahmut, di mana dia mengatakan pasukan Rusia juga melancarkan perang dengan berjalan kaki. Sebagaimana dicatat, WSJ militer Ukraina tampaknya tidak lagi percaya taktik yang diajarkan oleh Barat dapat berhasil di medan perang modern. Washington dan sekutunya mendorong para komandan Ukraina menggunakan manuver senjata gabungan yang mencakup penggunaan kendaraan lapis baja dan tank dalam jumlah besar untuk melakukan terobosan cepat. Namun, faktanya banyak drone tempur modern yang dapat mendeteksi dan menghancurkan target dalam hitungan menit mungkin telah membuat taktik tersebut menjadi ketinggalan zaman, menurut para ahli militer. Hari-hari serangan lapis baja massal yang merebut beberapa kilometer sekaligus seperti yang kita lakukan pada tahun 2003 di Irak, hal itu hilang karena drone sudah menjadi sangat efektif sekarang, ujar Purnawirawan Sersan kelas 1 Angkatan Darat Amerika Serikat Bradley Crawford kepada WSG. Tak hanya itu, para pendukung Kiev di Barat telah berulang kali menyatakan rasa frustasinya atas lambatnya serangan balasan Ukraina yang digembar-gemborkan yang diluncurkan pada awal Juni dan diperkirakan akan membalikkan keadaan konflik. Namun pada faktanya, Ukraina masih kalah dan terbirit-birit untuk melawan Rusia yang sangat powerful. Seperti diketahui, sepanjang musim panas, pasukan Kiev pada akhirnya gagal memperoleh keuntungan teritorial yang signifikan dan menderita banyak korban ketika mereka mencoba menerobos pertahanan Rusia yang terdiri dari ladang ranjau yang luas serta artileri berat dan juga kawanan drone. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, jumlah prajurit Ukraina tewas sejak dimulainya serangan belasan telah melampaui lebih dari 83.000 orang. Dilaporkan juga pasukan Kiev telah kehilangan lebih dari 10.300 peralatan militer tempur sejak Juni, termasuk sejumlah kendaraan tempur infanteri Bradley buatan Amerika Serikat, tank Leopard buatan Jerman dan juga tank Challenger buatan Inggris. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan banyak korban jiwa adalah akibat dari tindakan Kiev yang melemparkan tentara yang tidak terlihat ke dalam serangan dan juga pembantaian yang tidak masuk akal. Dia menambahkan tindakan sinis yang dilakukan Barat dan juga antek-antek mereka di Kiev hanya mendorong Ukraina menuju kehancurannya yang segera tiba, kehancuran diri sendiri dan juga keputusan Zelensky yang menjerumuskan ribuan militernya pada kekalahan. Pemerintah Ukraina marah dan sangat mengecam Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban yang meremehkan militer Kiev. Viktor Orban mengatakan jika Ukraina pasti akan kalah apapun caranya meski NATO berperan di dalamnya.
Perdana Menteri negara NATO itu mengatakan Ukraina tak akan bisa menang melawan Rusia dan menyarankan untuk berdamai saja. Orban juga meminta Amerika Serikat berhenti memasok senjata ke Kiev. Sebenarnya kami sudah mulai khawatir, Viktor Orban mengambil jeda panjang dalam menyerukan diakhirinya pasokan senjata ke Ukraina dan melegitimasi agresi Rusia. Kami bahkan mulai meragukan konsistensi posisi Perdana Menteri Hungaria, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko. Ukraina tidak menjual wilayah atau kedaulatannya, begitu pula dengan dunia. Kesal diplomat itu atas sikap dan opini dari Hungaria. Perdana Menteri Hungaria itu bahkan mensarankan untuk Ukraina segera berdamai saja dengan Rusia. Orban telah lama menyatakan bahwa Barat melakukan kesalahan dengan melakukan konfrontasi militer dengan Rusia di Ukraina. Dia mengulangi penilaian itu selama wawancara dengan jurnalis Amerika Serikat Tucker Carlson yang dia publikasikan pada hari Rabu di media sosial X. Carlson bertanya kepada Orban tentang pendapatnya tentang konflik Ukraina dan apakah NATO telah memprovokasi hal itu. Pemimpin Hungaria tersebut mengatakan bahwa Ukraina bisa saja dimasukkan ke dalam NATO pada tahun 2008 ketika kemungkinan tersebut diajukan oleh Amerika Serikat meskipun ada keberatan dari Rusia. Kini Rusia sudah sangat kuat sehingga jendela peluang sudah tidak terbuka lagi untuk Ukraina gabung NATO. Menurutnya, blok yang dipimpin Amerika Serikat tidak mampu menjadikan Ukraina sebagai anggota yang berbatasan dengan Rusia. Kita harus membuat kesepakatan dengan Rusia mengenai arsitektur keamanan baru untuk memberikan keamanan. Kedaulatan kepada Ukraina, namun bukan keanggotaan di NATO, udsaknya. Orban menjelaskan bahwa kebijakan Ukraina yang dipromosikan oleh NATO sejalan dengan pendekatan Amerika Serikat yang berupaya untuk menghancurkan Rusia dengan tangan Ukraina. Menurutnya, apa yang dia sebut sebagai strategi buruk tersebut tidak berhasil dan harus dibatalkan demi perundingan perdamaian. Perdana Menteri Hungaria pun mengatakan Ukraina sebaiknya berdamai jika tidak ingin hancur berantakan